Jokowi dilawan kepala daerah hingga kebijakannya selalu disalahkan. Angka yang tinggi sekali. Sehingga saya minta seluruh gubernur, bupati dan wali kota bersama-sama dengan Bank Indonesia terus memantau harga-harga barang dan jasa yang ada di lapangan. Sehingga selalu terdeteksi sedini mungkin sebelum kejadian besarnya itu datang. Tolong bupati, wali kota, gubernur sering-sering masuk pasar, cek betul di lapangan apakah data yang diberikan itu sesuai dengan fakta-fakta di lapangan. Jangan sampai, dan nggak musim lagi sekarang ini, yang bawaan ABS, Pak, baik Pak, nggak ada yang naik Pak, harga stabil Pak. Saya cek langsung lapangan. Yang bawaan ABS, Pak, baik Pak, nggak ada yang naik Pak, harga stabil Pak. Saya cek langsung lapangan. Halo sahabat Bagi Media, serangan kepada Jokowi tak hanya datang dari luar negeri seperti negeri Eropa. Namun dalam negeri pun Jokowi terus mendapatkan serangan oleh oposisi. Namun dengan ini membuat Indonesia semakin maju dan akan terus menjadi negara demokrasi yang anti kritik. Pantas Presiden Joko Widodo sampai sakit kepala. Ternyata ini biang penyakitnya. Seperti apa yang dikatakan oleh Bung Karno, bahwa musuh terbesar adalah bangsa sendiri. Pro dan kontra ini lumrah terjadi dalam dunia politik. Sebenarnya musuh Jokowi itu siapa? Dan apa saja yang membuat Jokowi pusing tujuh keliling dalam menghadapi hegemoni oposisi? Mari kita bahas. Sahabat Bagi Media, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para kepala daerah untuk lebih teliti lagi menghitung kenaikan-kenaikan harga. Sebab perhitungan yang salah bisa sebabkan inflasi yang sangat parah. Jangan sampai kita keliru membuat kebijakan, sekecil apapun kebijakan itu harus berbasis pada data dan fakta-fakta di lapangan, kata Jokowi saat membuka acara Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda di SICC Sentul Selasa 17 Januari 2023. Presiden Jokowi sampai sakit kepala. Dirinya mengatakan saat ini kondisi ekonomi global sangat terguncang. Inflasi merupakan momok semua negara dalam situasi saat ini. Untuk itu, Jokowi mengingatkan agar pemerintah daerah tidak turut menyumbang inflasi dengan menerapkan kebijakan yang tidak teliti. Patut kita syukuri, inflasi kita terakhir di angka 5,5%. Coba dilihat di negara-negara lain, bahkan sudah ada yang sampai 9,2% di Uni Eropa. Wah, hebat sekali Indonesia bisa menyalip negara tengil itu. Sahabat Bagi Media, selain itu, Presiden Joko Widodo mengatakan salah satu kebijakan pemerintah daerah yang berpotensi menimbulkan inflasi adalah evaluasi tarif harga. Hati-hati mengenai tarif, misalnya tarif angkutan, tarif PDAM itu bisa menjadi inflasi naik, kata Presiden Joko Widodo. Jokowi pun berharap agar tarik-tarikan tersebut dipertahankan agar tidak naik untuk saat ini. Akan tetapi, wejangan Presiden Joko Widodo ini bertolak belakang dengan respon beberapa kepala daerah, terutama kepala daerah yang berasal dari oposisi. Kepala daerah itu akhirnya buka suara usai kembali disentil Presiden Joko Widodo karena disebut hanya mendapatkan dana daerah diperbankan. Jokowi sebelumnya mencatat total dana daerah yang mengendap di bank hingga akhir 2022 sebanyak 123 triliun. Mereka beralasan dana yang mengendap di bank tersebut belum mencerminkan data sebetulnya. Sebab ia mengatakan data yang digunakan pemerintah pusat hanya berasal dari yang diambil dari Bank Indonesia. Para kepala daerah dari kubu oposisi pun menyalahkan Menteri Keuangan yang selalu pakai data dari BI. Gak fair katanya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Bima Arya Sugiarto yang juga Wali Kota Bogor menambahkan, permasalahannya lambatnya penyerapan anggaran di daerah juga sebetulnya dipicu lambat keluarnya pengaturan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari pusat. Sahabat Bagi Media, bagaimana menurut kalian? Ini sebenarnya siapa sih yang benar? Dari pusat atau dari daerah? Maka dari itu jangan santuy terus. Mari kita barbar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka! Hurra!